Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Al-Hidayah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Semoga kita selalu bisa membalas nikmat Allah dengan iman, takwa, dan syukur kepadanya. Dan jika ada saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, wabil khusus saudara-saudara kita di Gaza mengalami kesulitan, kita doakan semoga Allah memberikan kemudahan atas semua urusannya. Yang kedua, salawat dan salam semoga Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita semua, semoga mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Jemaah sekalian, ini perhatian masyarakat sedang hangat-hangatnya tentang apa? Tentang protes, tentang demo, tentang kematian, tentang ketidakadilan, ya. Ini menarik untuk kita berikan catatan-catatan dalam perspektif Islam, ya. Sebab biasanya kalau di televisi, di media, kita mendapatkan adalah sudut pandang politik, sudut pandang ekonomi, sudut pandang pengamat yang titik berangkatnya bukan melihat dari sudut pandang Islam. Karena itu, karena ini masih aktual, saya ingin menggunakan kesempatan untuk memberikan catatan-catatan bagaimana pandangan Islam terhadap masalah ini. Jemaah sekalian, ya, terutama karena memang Sabtu kelima itu adalah sifatnya tambahan, ya. Ustadz Triyono yang ngundang tidak memberikan materi secara khusus. Kalau yang Sabtu ketiga itu adalah kita urut kajian hadis, tapi untuk Sabtu kelima kita temanya bebas dan sedang aktual, ya, sedang aktual. Baik jemaah sekalian, pertama yang menjadi keresahan manusia itu apa? Ternyata yang pertama menjadi keresahan itu apakah kelaparannya atau keadilannya? Dua-duanya. Tapi gini Pak, kalau lapar tetapi bareng-bareng itu tidak menimbulkan apa? Tidak menimbulkan protes. Berarti apa? Yang menimbulkan kemarahan bukanlah kelaparannya itu sendiri. Nah ini penting. Yang menimbulkan kemarahan itu bukan kelaparannya itu sendiri. Kalau ternyata bareng-bareng lapar semua, benar nggak? Sama dengan orang kena banjir. Lah semuanya kena banjir, mau protes ke siapa? Semuanya kena banjir. Semuanya mengalami masalah yang sama. Karena itu sebetulnya
eh, soal kelaparan itu sebetulnya pemicu nomor 2. Pemicu pertama itu adalah keadilan. Maka kita perlu mundur ke belakang. Sebetulnya adil itu apa sih? Nah, ini menarik ya. Adil itu apa sebetulnya? Ada yang masih ingat apa definisi keadilan? Apa itu? Ya. Atau lebih mudah lagi dengan kalimat begini, Pak. Menunaikan hak kepada yang berhak sesuai dengan haknya. Coba renungkan, menunaikan hak kepada yang berhak sesuai haknya. Contoh, kita punya karyawan, satu hari 100.000 gajinya, berarti dia berhak bawa pulang 100.000. Kalau kita ngasih 90.000 saja dipotong 10.000, berarti apa? Tidak menunaikan hak kepada yang berhak sesuai dengan haknya. Tetapi tingkat kezalimannya cuma 10%. Kenapa yang dipotong cuma 10.000? Kalau yang dipotong 50.000 berarti apa? Kezalimannya 50%. Kalau tidak diberi sama sekali berarti kezalimannya sempurna. Itu berarti kezalimannya sempurna. Jadi tidak memberikan hak kepada yang berhak sesuai dengan haknya. Pertanyaan kedua, siapakah yang paling harus ditunaikan haknya di alam semesta ini? Jawabannya, yang paling pertama harus ditunaikan haknya, tidak boleh dizalimi sedikit pun, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena Allah sudah memberi semuanya, maka Allah berhak meminta. Kalau kita punya barang, kita kasih barang ke orang, kita berhak nggak minta harganya? Hak kita, bukan? Hak kita. Kenapa? Karena kita sudah memberikan barang, maka kita berhak meminta harganya. Sekarang pertanyaannya, Allah sudah memberikan apa kepada kita? Menciptakan kita, memberi kita makan, minum, kalau sakit menyembuhkan kita, udara, air, semuanya. Pertanyaannya adalah, sudahkah manusia menunaikan haknya Allah seperti haknya karyawan tadi itu? Maka kalau kita bicara keadilan, itu pertama-tama bicarakan Allah sudah diberikan keadilannya apa belum. Jangan dulu bicara manusia mendapatkan keadilannya apa belum. Jangan dulu ke situ. Pertama-tama startnya itu, titik berangkatnya adalah Anda sudah menunaikan haknya Allah apa belum. Dari sini kita tahu bahwa sistem politik bernama demokrasi itu adil enggak? Jawabannya sama sekali tidak adil. Kenapa? Di situ Allah tidak mendapatkan jatah apapun dari dalam sistem politik itu. Benar enggak? Coba teori politik demokrasi itu, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Lalu Allah letaknya di mana? Haknya Allah itu di mana ditunaikannya dalam sistem demokrasi? Maka kalau orang mengatakan demokrasi itu sistem yang adil, berarti dia tidak paham konsep keadilan dalam Islam. Paham ya? Dia tidak paham konsep keadilan dalam Islam, bahwa pertama-tama yang harus ditunaikan itu haknya adalah Allah. Karena Allah sudah fakta, terbukti, tidak bisa dibantah, memberikan semua yang kita perlukan. Bukan hanya tentang tubuh kita, bahkan memberikan sinar matahari, menciptakan matahari untuk kita, menciptakan hewan-hewan untuk kita bisa makan. Berarti apa? Pihak yang pertama harus dibicarakan haknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu konsep tauhid yang sangat penting, tidak boleh umat Islam nggak paham. Betul ya? Jadi kalau ada orang mengatakan demokrasi itu sistem yang paling adil, itu salah besar. Ini adalah sistem yang paling zalim. Kenapa? Pihak yang pertama-tama harus mendapat haknya malah dilupakan. Maka lihat akibatnya. Lihat akibatnya ketika Allah tidak diberikan haknya. Maka kalau saya ingin membandingkan sistem politik yang hari ini paling adil itu ya di Afghanistan. Kenapa, Pak? Di sana jelas Allah diberi posisi di sana. Sebagai apa? Sebagai sumber hukum, pembuat hukum, penentu boleh tidaknya dilaksanakan di negeri Afghanistan itu semuanya nanya kepada Allah. Allah itu dapat posisi yang jelas di sana. Dapat haknya yang jelas. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan perannya. Allah menciptakan kita, Allah memberikan semuanya. Karena peran Allah itu peran yang paling besar dalam kehidupan kita, maka Allah diberikan haknya yang paling besar, yaitu apa? Sebagai pembuat undang-undang. Makanya lihatlah ketika yang buat undang-undang anggota DPR. Udah gitu dapat tunjangannya, ketika orang pada kelaparan tunjangannya malah naik. Itu berarti berapa lapis kezaliman di situ. Lapis kezaliman pertama adalah ketika itu seharusnya haknya Allah diambil oleh manusia. Yang kedua, masyarakat yang semestinya berhak mendapatkan tetapi malah mereka ambil. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau kita melihat dengan cara pandang Islam, mundur dulu ke belakang, ke titik ideologi yang paling penting, ke alasan ideologi yang paling penting, yaitu bahwa pertama-tama untuk disebut adil adalah ketika semua yang terlibat di alam semesta ini mendapat haknya secara seimbang. Ya. Itulah makanya apa sih haknya Allah yang diinginkan oleh Allah? Haknya Allah yang diinginkan oleh Allah itu apa, Pak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya menunaikan kewajibannya, memberikan haknya kepadaku, yaitu mereka menghamba kepadaku. Maka para ulama menjelaskan apa itu ibadah. Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah istilah yang meliputi apapun yang disukai dan diridhai Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik bersifat zahir maupun batin. Karena itu seluruh waktu kita itu harus dalam rangka menunaikan hak Allah ini, yaitu ubudiyah. Sebetulnya sama dengan itu adalah sistem kerajaan. Sistem kerajaan itu di mana letak kezalimannya? Sistem kerajaan di mana letak kezalimannya, Pak? Yang paling tinggi dalam sistem kerajaan itu siapa? Raja. Ada nggak di atasnya raja yang punya kekuasaan? Nggak ada, mentok di raja. Allah kebagian apa? Allah kebagian apa di sistem kerajaan? Nggak kebagian apa-apa. Kenapa? Mentok di raja. Sama dengan demokrasi. Bedanya apa? Kalau kerajaan itu mentoknya dari atas,
Kalau demokrasi mentoknya dari bawah. Sama-sama apa? Sama-sama tidak memberikan hak untuk Allah untuk ikut campur dalam mengelola kehidupan manusia. Padahal nyatanya Allah sudah ikut campur, Pak. Yaitu apa? Ikut campur menurunkan hujan, ikut campur menyediakan air, ikut campur menyediakan bahan makanan. Emang itu bukan peran serta Allah? Itu jelas peran serta Allah dalam sebuah kekuasaan. Tetapi ketika Allah punya peran begitu besar dalam kelangsungan sebuah kekuasaan, Allah tidak diberi jatah apapun di posisi. Mentok di raja. Kalau demokrasi mentok di mana? Di rakyat. Tergantung maunya rakyat. Berarti apa? Kerajaan sama demokrasi itu aslinya sama aja. Yang membedakan apa? Pintu penutupnya dari peran Allah itu dibalik. Kalau kerajaan tuh di ujung paling atas, kalau demokrasi pintu penutup haknya Allah ada di bawah. Intinya sama saja. Allah tidak kebagian. Nah, contoh yang paling nyata ketika Allah tidak kebagian peran apapun adalah kerajaannya Fir'aun. Sistemnya apa Fir'aun itu? Kerajaan. Dialah sebagai apa? Top leader, sebagai orang yang paling menentukan mau bikin hukum, bikin apapun, itu mentoknya di Fir'aun ini. Baik jamaah sekalian, jadi konsep keadilan adalah memberikan hak kepada yang berhak sesuai haknya. Ketika itu tidak dilaksanakan dan ternyata yang tidak kebagian hak adalah justru yang paling berperan, berarti apa? Itu adalah kezaliman yang paling besar. Makanya lihat dalam surat Luqman, inna syirka la dzulmun azim. Apa artinya, Pak? Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar, Pak. Syirik itu apa sih? Tidak menunaikan hak Allah, lalu bocor haknya malah diberikan kepada selain Allah. Haknya Allah diberikan kepada selain Allah. Itu syirik. Contoh nih, contoh gampangnya lah supaya kita tergambar. Tadi karyawan tadi kan berhak berapa? 100.000. Ternyata 50.000 dikasih karyawan itu, 50.000-nya dikasih orang yang cuma nongkrong main game. Kira-kira sebagai karyawan marah nggak, Pak? Yang kerja saya kok hak saya 100.000 malah sebagiannya dikasih orang yang tidak berhak. Allah, aku sudah menciptakan kalian, memberi kalian air, memberi kalian makanan, semuanya aku sendiri, nggak ada yang bantu. Tetapi kenapa ketika kalian rukuk dan sujud kamu kasih kepada berhala? Berarti apa, Pak? Ada kebocoran di situ. Ada pembagian hak yang semestinya hak itu sepenuhnya diberikan Allah, sebagiannya diberikan kepada selain Allah. Maka itu disebut dengan syirik. Oleh karena itu orang disebut syirik itu tidak harus ateis. Ini penting. Syirik itu bukan berarti ateis. Syirik itu adalah tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Dengan kata lain, Allah hanya dijadikan sebagai salah satu. Renungkan. Menjadikan Allah hanya sebagai salah satu, itu substansi syirik. Dan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena tidak menunaikan hak Allah sesuai dengan haknya, tapi dibagi kepada yang lain. Jangankan Allah, ibu-ibu saja marah. Benar nggak, Pak? Cintanya dibagi, coba.
Itu marahnya luar biasa. Benar nggak? Cinta kepada istrinya dibagi sama wanita lain. Itu. Bayangkan kemarahan wanita ketika dirinya dijadikan hanya sebagai salah satu, dibanding kemarahan Allah ketika Allah disyirikkan. Coba tanya ibu-ibu, apa yang paling membuat marah dari perilaku suaminya? Pasti nomor satu itu, Pak. Bener nggak? Hah? Kalau nggak percaya tes aja ke rumah. Saya ajari tesnya, Pak. Tesnya gampang gini. Bu, hari ini misalnya sampaikan untayan kata tauhid. Bu, kamu adalah satu-satunya wanita di hatiku. Itu luar biasa. Dapat perlakuan, dapat segala macam. Bener nggak? Enjoy. Kenapa, Pak? Dia dijadikan satu-satunya. Tapi besoknya ganti kalimatnya, Pak. Bu, kamu adalah salah satu wanita di hatiku. Piringnya terbang, Pak. Bener nggak? Kalau nggak percaya tes saja. Kalau nggak percaya tes saja. Artinya apa? Hal yang paling puncak, pasal yang paling tinggi yang membuat seorang wanita marah adalah syirik. Itulah kenapa syirik menjadi dosa paling besar dalam pandangan Allah. Sama persis dengan dosa paling besar dalam pandangan wanita terhadap suaminya, yaitu sama. Dulu saya masih kecil itu nggak paham kenapa syirik jadi dosa terbesar. Itu logikanya itu nggak nyambung. Kenapa bukan membunuh orang menjadi dosa yang paling besar? Benar nggak, Pak? Kenapa bukan membunuh orang yang jadi dosa terbesar, tapi syirik, sesuatu yang nggak bisa diimajinasikan dengan begitu nyata. Nyembah berhala, apa sih kerugiannya? Apa sih madaratnya? Nggak ada darah tertumpah, benar nggak? Nggak ada darah tertumpah, Pak, kita nyembah berhala itu, atau manusia nyembah berhala itu. Fan-fan aja. Tetapi kenapa itu dijadikan dosa terbesar dalam pandangan Allah? Jawabannya karena gara-gara itu Allah hanya menjadi salah satu. Kehilangan haknya sebagai satu-satunya. Allah kehilangan haknya sebagai satu-satunya. Allah yang tadinya satu-satunya berubah menjadi salah satu. Makanya menjadi dosa paling besar. Nah itu berarti apa? Kalau orang berbusa-busa di televisi ngomong keadilan, tapi tidak membahas keadilan untuk Allah, itu cuma keadilan semu. Itu keadilan semu. Nggak ada konsep keadilan mengabaikan Allah, itu nggak ada. Pertama-tama dasar pijakan konsep keadilan itu adalah adil dulu kepada Allah, baru bicara adil kepada manusia. Nah sekarang semua orang bicara keadilan. Kita lapar kok di sana berfoya-foya. Selalu cara pandangnya itu materi, manusia. Itu kesalahan konsepsi terbesar dalam cara pandang kita terhadap keadilan. Masyarakat marah kepada DPR itu kan sama sekali nggak ada kaitannya marah karena Allah tidak kebagian kan? Tetapi marah karena dirinya tidak kebagian. Itu keadilan semu. Itulah makanya jamaah sekalian, Nabi Ibrahim itu memberi contoh luar biasa. Coba Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Ibrahim ada nggak kezaliman di tengah-tengah kerajaannya Namrud? Maksudnya apa? Ya mungkin sikap-sikap represif,
segala macam itu ada nggak kira-kira di kekuasaan saat Nabi Ibrahim hidup itu ada nggak? Ya pasti ada lah, korupsi, sikap-sikap represif, orang dihukum dengan kesalahan yang tidak jelas, itu di setiap kekuasaan pasti ada. Apalagi di zaman itu belum kenal syariat. Tetapi lihat, yang pertama-tama menjadi pusat perhatian Nabi Ibrahim bukan itunya. Yang pertama-tama adalah haknya Allah dulu, ini yang dibicarakan. Artinya Nabi Ibrahim itu meletakkan haknya Allah itu sebagai prioritas pertama yang harus diperjuangkan sebelum memperjuangkan haknya manusia. Tetapi jangan salah, ini catatan pentingnya, sekali Anda meminta hak Allah, Anda akan dijadikan musuh nomor satu oleh negara. Coba aneh kan? Loh Pak, kita itu meminta supaya hak Allah, hanya Allah diberikan, tetapi kenapa kami jadi musuh negara? Kenapa Pak? Karena kalau Allah ditunaikan haknya, sistemnya harus dirubah, itu masalahnya, dan Anda akan dianggap sebagai merongrong kedaulatan. Coba itu. Makanya tidak ada seorang pun yang mendakwahkan tauhid dengan benar kecuali berhadapan dengan penguasa. Kecuali yang didakwahkan itu cuman bagaimana kekhusyuan ketika ibadah kepada Allah, bisa nangis. Nah itu mah aman sentosa, itu nggak ada masalah. Bagaimana memperbaiki amal, aman sentosa, nggak ada masalah. Tetapi sekali Anda menuntut haknya Allah, Anda akan dijadikan musuh kekuasaan. Benar nggak Pak? Itulah makanya, itulah rahasianya kenapa para nabi berhadapan sama kekuasaan. Kenapa? Karena mereka menuntut haknya Allah ditunaikan dulu. Meskipun kami mendapatkan tekanan, meskipun kami mendapatkan intimidasi, tapi fokus agenda kami adalah memberikan haknya Allah. Tunaikan dulu haknya Allah. Andaikan demo sebesar ini temanya adalah kebayang nggak Pak? Andaikan demo sebesar ini temanya adalah menuntut haknya Allah dikembalikan. Kita sujud syukur betul. Berarti apa? Pemahaman umat itu sudah begitu bagusnya. Jadi itu, ini pijakan akidah yang sangat-sangat penting dan kebanyakan umat Islam tidak paham. Pijakan akidah paling mendasar. Pijakan akidah paling mendasar Pak. Haknya Allah ini Masya Allah. Makanya disebut dengan kalimat intan surullaha, kalau kamu menolong Allah. Kenapa? Ketika kita menuntut supaya haknya Allah dikembalikan, diberikan secara sempurna, berarti apa? Kita sedang membela Allah. Makanya kalimatnya intan surullaha, kalau kamu menolong Allah. Menolong dari apa? Dari kezaliman yang diterapkan oleh kekuasaan-kekuasaan itu. Allah beri jaminan, yansurkum, Allah pasti akan menolong kamu. Ya tapi kalau jika kamu menolong perutmu sendiri, ada nggak jaminannya? Jika kamu menolong perutmu sendiri, ada nggak jaminan Allah akan tolong? Ya nggak ada jaminan. Yang ada jaminan Allah kasih jaminan itu kan, kalau kamu menolong aku jamin aku akan tolong kamu. Tapi kan masalahnya
Jalan ini kan jalan yang sulit, Pak. Sebagaimana jalan yang sulit ditempuh oleh Nabi Ibrahim. Ini bukan jalan yang mudah. Karena harus yakin. Harus yakin. Yakin dengan kalimat itu. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolongmu. Ini hal yang sangat penting yang menjadi catatan kita. Kira-kira ada nggak ini yang akan dibahas di televisi? Di televisi nggak akan bahas yang beginian, Pak. Makanya harus diimbangi apa? Media bernama masjid, bernama majelis taklim, supaya cara pandang kita itu lengkap. Nggak cuma Rocky Gerung aja yang kita dengerin. Rocky Gerung itu nggak ngerti konsep ini, Pak. Benar nggak? Dalam pandangan Rocky Gerung itu yang paling ideal itu ya demokrasi. Karena dia tidak ngerti konsep menunaikan haknya Allah. Itulah rahasianya kenapa ada istilah hak asasi manusia. Karena tuntutannya itu paling jauh adalah haknya manusia. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapat pendidikan dan sebagainya. Maka disebut dengan hak asasi manusia. Tapi kalau kita bikin hak asasi Allah juga jadi aneh. Jelasinya harus satu sesi sendiri. Kenapa muncul istilah itu? Benar gak? Baik jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, ini sudah tema baru. Ya, tema baru adalah kita memberi catatan tentang apa? Tentang kematian-kematian, tentang pertumpahan darah dan sebagainya. Apa yang menarik untuk kita beri catatan jamaah sekalian? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengantisipasi dengan sangat ketat. Sejak pertama kali mendapatkan masukan dari para malaikat. Yaitu apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Masukan malaikat kepada Allah apa? Ya Allah, mengapa engkau menjadikan manusia sebagai khalifah padahal mereka akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Berarti apa? Ini sesuatu yang sudah diimajinasikan oleh para malaikat akan terjadi di muka bumi ketika manusia dikasih kekuasaan. Sebab yang paling besar tertumpahnya darah itu sebab apa, Pak? Sebab terbesar terjadinya pertumpahan darah itu apa? Kekuasaan. Benar nggak? Uni Soviet, revolusi Bolshevik dan lain-lain untuk mendirikan negara komunis, itu berapa juta orang yang mati? Itu puluhan juta yang mati, Pak, untuk menegakkan kekuasaan, juga untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi penyebab kematian terbesar, penyebab pertumpahan terbesar dalam peradaban manusia adalah kekuasaan. Itulah makanya malaikat menyampaikannya setelah Allah mengumumkan bahwa manusia akan diberikan jabatan sebagai penguasa di muka bumi. Mereka mimpin
sebagai panggilan nurani manusia. Ketika mereka hidup bersama pasti ada yang mimpin. Makin banyak jadilah kerajaan. Si raja inilah yang kemudian disebut apa? Khalifah. Makanya dalam ayat yang lain, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Kenapa Nabi Daud disebut dengan khalifah? Karena Nabi Daud memegang kerajaan. Raja Daud. Lalu dilanjutkan oleh Raja Sulaiman. Itulah yang kemudian menjadi imajinasi sampai hari ini, ya. Termasuk ayat yang memberikan janji kepada keturunan Nabi Ibrahim, yaitu tanah antara Sungai Nil sampai dengan Sungai Efrat yang meliputi Mesir, Sudan, Arab Saudi, Yordan, Yordan, Lebanon, Suriah, bahkan sebagian Turki sampai perbatasan Irak. Itu semua akan menjadi Israel Raya. Mereka berimajinasi dulu kita pernah mendapatkan itu. Ya, puncak keunggulan Bani Israel adalah saat dipimpin oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ini memang mendapatkan tanah yang sangat luas. Nah, jamaah sekalian, Al-Quran menyebut Nabi Daud sebagai apa? Khalifah. Apa sebabnya? Karena punya kekuasaan. Maka malaikat memberi masukan bahwa manusia kalau megang kekuasaan potensial terjadi dua hal. Satu, merusak. Yang kedua, menumpahkan darah. Itu fakta peradaban manusia, Pak. Kematian akibat perampokan itu berapa jumlahnya? Enggak banyak. Benar enggak? Kematian akibat konflik antar suku itu enggak banyak. Tapi kematian akibat mendirikan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan itu adalah kematian yang paling besar dalam sejarah umat manusia. Lalu bagaimana cara Allah mengantisipasi itu? Nah, ini menarik. Bagaimana cara Allah untuk mengantisipasi kekhawatiran malaikat ini? Kita bisa temukan dalam narasi Al-Quran. Bagaimana konsep Allah dalam memastikan manusia itu tidak mudah menumpahkan darah. Di mana hari ini kita saksikan mudahnya melakukan kerusakan. Kerusakan di sini terutama adalah kerusakan berupa kemaksiatan, kemungkaran, termasuk kerusakan yang kita saksikan, pembakaran-pembakaran itu juga fasad, ya, kerusakan. Dan pembunuhan. Kita mendapatkan dua sisi, Pak. Dari pihak kekuasaan juga mudah menumpahkan darah, dari pihak masyarakat juga mudah menumpahkan darah, mudah melakukan kerusakan. Saya tadi mendapatkan di perjalanan saya sambil mendengarkan berita di Semarang itu ada pembakaran mobil di komplek kantor gubernur Semarang. Itu ada ibu-ibu yang memarkir mobilnya di situ, dia megang kantin di situ, mobilnya diparkir di situ, termasuk yang dibakar. Ini kan kasihan, termasuk yang dibakar, padahal dia tidak punya salah apa-apa dalam kaitan ini kan, dia cuman orang yang ngelola kantin, mobilnya parkir di komplek itu, kemudian dibakar oleh massa. Ini kan sesuatu yang keprihatinan, ya, ada keprihatinan yang cukup luas, adanya kematian, adanya kerusakan segala macam. Nah, yang menarik buat kita itu adalah bagaimana konsep Allah dalam menghentikan kekhawatiran malaikat terjadinya pertumpahan darah. Jamaah sekalian, ternyata dalam masalah, ya, ketika ini konsep Allah ini tidak dilaksanakan, akibatnya adalah tingkat ketakwaan umat Islam dalam masalah darah itu termasuk tingkat ketakwaan yang paling rendah.
Sebetulnya ada nomor satu yang lebih rendah. Ketakwaan yang paling rendah adalah dalam bidang apa Pak? Ketakwaan yang paling sulit, bahkan kita sendiri menjaganya itu sangat sulit, yaitu apa? Dalam bidang fahisyah, kemesuman. Coba lihat di media, di YouTube, dimanapun, betapa mudahnya kita menemukan testimoni seorang wanita yang menjual dirinya hanya karena faktor ekonomi. Berarti apa? Ketakwaan dalam masalah ini tuh rendah sekali di tengah umat Islam, ya. Kita melihatnya umat Islam, ya. Ketakwaan umat Islam cenderung rendah sekali dalam bab ini. Pengen HP, coba buka berita anak-anak usia ABG lah, umur-umur di bawah 20, bahkan mungkin masih SMA, dia kepikiran untuk punya HP yang keren seperti temennya. Terfikirnya apa? Ya udah, jual diri. Berarti apa? Ketakwaan dalam masalah itu kan rendah sekali, ya. Itulah makanya di dalam Al-Quran ada dua istilah, Pak. As-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Giliran zina itu yang didahulukan siapa? Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Apa hikmahnya, Pak? Bukan apa hikmahnya, apa rahasia di balik itu? Giliran urusan pencurian itu laki-laki duluan yang disebut oleh Al-Quran, giliran zina perempuan duluan yang disebut. Kenapa, Pak? Jawabannya adalah itu berkaitan sama perilaku yang menjadi naluri laki-laki dan perempuan. Coba laki-laki kalau kepepet perlu duit, yang terfikir apa? Hah? Yang terfikir mencuri, Pak. Nggak mungkin laki-laki perlu duit kok menjual diri, nggak mungkin, bener nggak? Coba perilaku perempuan ketika dia kepepet perlu duit, yang terfikir apa? Nggak mungkin mencuri, Pak. Pasti terfikirnya menjual diri, dan itu nyata di kehidupan kita, Pak. Makanya Al-Quran, ya Allah, ya, Al-Quran itu luar biasa. Cara menyebutnya saja akurat sekali gitu loh. Persis menggambarkan apa? Perbedaan naluri antara laki-laki dengan perempuan. Yang orang sekarang mengistilahkan dengan BO itu benar nggak, Pak? Yang bisa ya bikin aja akun di Facebook lah, di mana lah gitu. Menjual dirinya itu zaman sekarang mudah sekali, ya. Makanya kalau datang laki-laki miskin itu udah nggak tertarik lagi. Kenapa? Nah, saya bisa dapat duit lebih banyak dengan cara apa? Menjual diri. Ini menjadi lingkaran setan yang tidak berujung gitu loh. Baik, kita kembali ke pertanyaan tadi. Bagaimana konsep Allah di dalam menjaga supaya manusia tidak mudah menumpahkan darah? Satu, menggunakan aspek batin, yaitu ketakutan terhadap perkara gaib, yaitu pengawasan Allah dan ancaman akhirat, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, coba menurut bapak-bapak yang melindas siapa? Afan Kurniawan itu lebih tepat dikategorikan sengaja atau setengah sengaja atau tidak sengaja? Wallah alam, ya. Kombinasi panik ya segala macam ya kayaknya. Udah gitu nggak mau berhenti, malah dilindas di roda belakangnya lagi. Kenapa? Ya kalau berhenti keluar habis dia dihajar massa kanan kiri, massa penuh. Mau nggak mau pilihannya lanjut.
Karena lanjut dilindas 2 kali akhirnya jadi meninggal. Saya lihat videonya itu, iya emang ini situasi yang sangat sulit bagi sopirnya ya. Bagi sopirnya ini situasi yang sangat sulit. Fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam. 1, khalidan fiha, kekal di dalamnya. 2, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Lengkap Pak sudah. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan untuknya azab yang sangat keras. Kapan itu? Masih nanti. Pertanyaannya adalah, manusia cukup enggak cuma ditakuti sesuatu yang masih nanti? Enggak cukup. Yang mampu mengendalikan tangannya untuk tidak berbuat kerusakan karena takut terhadap sesuatu yang masih nanti, itu paling-paling 20%. Kita mengenal istilah hukum Pareto. Pareto itu ya kurang lebih perbandingan itu selalu 1:5 ya, kira-kira begitulah. Artinya orang yang bisa mengendalikan tangannya, nafsunya hanya karena ancaman masa depan, itu lebih banyak tidak, hanya sedikit yang berhasil itu. Itulah makanya kemudian Allah turunkan alat yang kedua yang diterangkan dalam surat Al-Baqarah 178 179. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kamu untuk menegakkan qisas dalam kasus pembunuhan. Qisas itu kapan, Pak? Sekarang di dunia, bukan nanti di akhirat. Benar enggak? Artinya Allah menggunakan 2 alat, alat akhirat sama alat dunia. Lalu di ujung ayat ini, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun, dan kalian akan mendapatkan efek kehidupan di balik pelaksanaan qisas, wahai orang-orang yang berfikir, agar kalian bertakwa. Berarti apa? Kesimpulannya apa, Pak? Takwa dalam bab pembunuhan hanya bisa dihasilkan jika terpenuhi dua alat untuk antisipasinya. 1, alat akhirat, ini hanya bisa berlaku buat orang-orang yang beriman, yang sangat takut dengan neraka. Yang kedua adalah alat dunia berupa qisas. Pertanyaannya, Pak, kira-kira kalau qisas itu berjalan, ada enggak orang yang berani mudah menumpahkan darah? Mikir, Pak, 1000 kali. Nah, saya melampiaskan pembunuhan, habis itu saya digiring lalu dipancung, wah, otomatis dia menghentikan rencana itu. Nah, berhentinya rencana orang membunuh itu disebut dengan efek kehidupan. Kenapa banyak orang yang kemudian selamat dari kematian gara-gara takut terhadap qisas? Berarti qisas memberi efek kehidupan. Di mana orang barat membalik logikanya, qisas itu justru memperpanjang pembunuhan. Orang membunuh, dia dibunuh. Lah, hentikan pembunuhan di situ aja, jangan ada pembunuhan lagi. Ini kan berarti apa? Itu kalau minjam istilahnya anggota DPR, yang tolol ya itu kan gitu. Memang itu ada mata rantai pembunuhan, pembunuh dibunuh memang, tapi efeknya adalah kehidupan. Banyak orang yang terselamatkan dari rencana pembunuhan. Kenapa? Orang-orang yang terfikir untuk membunuh berhenti dari fikirannya, dari rencananya, karena takut akan diqisas. Makanya Al-Quran membahasakan dengan kalimat apa? Kalian akan mendapatkan efek kehidupan di balik qisas jika kalian berfikir agar kalian bertakwa. Perhatikan, Pak, selama ini kita cenderung mengaitkan takwa itu dengan pengawasan Allah, benar enggak? Dengan takut kepada neraka, benar enggak? Tapi lihat ayat ini, mengaitkan takwa dengan ketakutan yang nyata, duniawi, real.
Maka lihat akibatnya, ketika umat Islam hanya dikawal oleh perkara akhirat, ancaman akhirat, apa yang terjadi? Ketakwaan umat Islam dalam bab pembunuhan itu menjadi sangat lemah. Kenapa? Alat kendali takwanya cuma nanti, nggak ada yang hari ini. Itulah pentingnya penegakan syariat Allah. Kenapa? Hukum ini berasal dari Allah, Pak. Allah itu maha tahu kelemahan dan kelebihan manusia. Manusia itu nggak akan takut kalau cuma dikasih penjara. Saya pernah baca berita pelaku pembunuhan dapat vonis cuma 15 tahun. 15 tahun, Pak. Bahkan ada lagi yang cuma dapat 12 tahun. Kira-kira dia menjalaninya berapa tahun? Kan setelah 3/4 itu sudah bebas bersyarat. Berarti apa? Dia paling menjalaninya katakanlah 5 tahun atau 6 tahun. Belum lagi selama menjalani dapat apa? Remisi 17-an, remisi Idul Fitri, segala macam, banyak paket-paket remisi itu. Paling-paling dia menjalani cuma 5 tahunan, Pak. Habis itu bebas. Kira-kira orang takut nggak untuk membunuh? Karena resep yang Allah turunkan itu tidak dijalankan secara lengkap. Itulah makanya kita diperintahkan udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam ini secara lengkap. Ambillah Islam ini secara lengkap. Jangan cuma ambil masalah ancaman nerakanya tetapi kisosnya tidak dipakai. Apa akibatnya? Ketakwaan umat dalam bab darah itu menjadi ketakwaan yang paling rendah. Dan kita bisa saksikan, kira-kira yang melindas Afan Kurniawan sampai meninggal ini kira-kira akan dapat hukuman apa? Ya paling-paling cuma dipecat. Nah kalau cuma dipecat kan nggak perlu rasa takut dipecat, masih aman lah. Hanya karena kecewa 500.000 membunuh. Laki-laki hanya karena ingin menggauli seorang wanita dibunuh dulu. Jadi mudah sekali, Pak. Ketakwaan dalam bab darah ini, Masya Allah, kita lihat berita-berita itu. Bahkan seorang anak berani membunuh ibu kandungnya sendiri hanya gara-gara minta HP nggak dikasih, minta motor nggak dikasih. Artinya mudah sekali terjadi pembunuhan, pertumpahan darah. Hal yang memang dulu dikhawatirkan oleh malaikat sejak awal. Itulah makanya Allah siapkan antisipasinya supaya kekhawatiran malaikat ini tidak terbukti. Kekuasaan itu bukan menjadi penyebab pertumpahan darah, tetapi justru kekuasaan menjadi alat untuk melindungi darah. Kekuasaan harus menjadi alat melindungi darah, bukan alat untuk menumpahkan darah. Sama dengan apa? Dengan zina. Zina itu keras sekali hukumannya, Pak. Kalau sudah punya pasangan, apa hukumannya? Rajam sampai mati. Sama dengan kisos. Kalau belum masih lajang, apa hukumannya? Cambuk 100 kali. Andaikan itu tegak, ada nggak wanita yang berani menjual dirinya? Tidak ada, Pak, wanita yang berani menjual dirinya. Karena dia pasti takut akan dirajam, takut akan dicambuk dan sebagainya. Tetapi bahkan alat untuk mengendalikan secara dunia pun bahkan nggak ada. Apa bunyi undang-undangnya? Laki-laki perempuan suka sama suka tidak bisa dipidana. Coba, malah sama sekali nggak ada hukumannya, Pak. Masuk dalam delik aduan. Kalau istrinya mengadu karena suaminya selingkuh, atau kebalikannya suami mengadu karena istrinya selingkuh, barulah diproses. Tapi kalau suka sama suka, itu nggak ada pasal yang bisa menghukumnya, Pak. Berarti apa? Sama sekali hilang itu kontrol dunianya itu. Alat untuk menghadirkan takwanya itu nggak ada.
Kita hari ini hidup dengan tantangan yang sangat berat. Di mana beratnya, Pak? Kita harus bisa mempertahankan takwa tanpa alat duniawi. Hanya mengandalkan apa? Rasa takut kepada Allah, takut kepada neraka. Maka hasilnya lihat, sedikit sekali yang berhasil. Karena alat pengendalinya masih nanti, neraka, akhirat. Ya. Kita bukan meremehkan neraka dan akhirat. Maksud saya bicara di sini adalah dari segi naluri manusia. Manusia akan sangat sulit mengendalikan dirinya jika hanya dikendalikan oleh ancaman yang masih nanti. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah, ini kajian kita pada pagi ini. Catatannya tidak banyak-banyak karena saya ingin membuka pikiran kita bahwa ada konsep yang sangat mendasar namanya konsep keadilan. Ini yang tidak pernah dibahas di televisi, tidak pernah dibahas di pengamat-pengamat politik. Dan yang kedua, alat untuk menghentikan pembunuhan itu Islam sudah ada. Sayang karena kita tidak menggunakan hukum itu, akhirnya alat untuk menghadirkan takwa dalam bab pembunuhan, kematian, dan dalam bab masalah fahisyah itu tidak ada. Maka akibatnya lihat, rusak, luar biasa rusaknya umat kita. Para dai hanya bisa menyampaikan seperti ini, memberikan nasihat. Apalah hebatnya nasihat? Nasihat itu kan kalau orang terinspirasi. Lah kalau orangnya tidak terinspirasi, nasihat juga tidak bermanfaat, benar nggak? Baik, sampai di sini barangkali ada yang bertanya, silakan. Ya. Kalau yang pertama itu memberikan hak Allah. Kalau di Pancasila sendiri kan Tuhan yang Maha Esa itu utama. Jadi kalau lihat dari Pancasila itu kayaknya ada pertentangan itu dalam Islam. Terus, jadi yang jadi permasalahan itu hukum-hukum di bawahnya gitu kan. Iya. Nah, terus apa namanya? Kalau kita lihat sistem-sistem di dunia itu kan, walaupun itu filosofi gitu, kalau dari segi filosofi itu Indonesia udah tempat, udah. Tapi kalau lihat dari filosofi kenegaraan gitu, yang diatur itu selalu mengatur di mana pembagian kekuasaan. Lalu yang dia seolah situ aja sebatas itu, kalau terbatas hubungan manusia dengan Tuhannya itu diserahkan pada pribadi-pribadi. Yang diatur ini selalu masalah kekuasaan. Nah, terus dalam Islam sendiri kalau kita sejarahnya gitu tadi itu pernah ada kekuasaan raja gitu. Zaman Sulaiman ini kan raja gitu kan. Kalau mungkin di tidak tahu yang sini lain ya, tapi artinya selama hukum-hukum yang utama dalam Islam itu ditegakkan gitu. Seolah-olah kompetisi apapun dalam pembagian kekuatan nggak ada masalah. Nggak ada masalah, ya betul. Jadi gini, kenapa Nabi Sulaiman meskipun bentuknya kerajaan tidak dipermasalahkan oleh Allah, kan gitu ya? Nabi Dawud meskipun bentuknya kerajaan, Nabi Dawud dipanggil raja, Nabi Sulaiman dipanggil raja. Kan tadi kita kritik kerajaan itu memotong apa? Memotong peran Allah, karena ujung tertinggi dari penguasa adalah raja itu sendiri. Itulah makanya Islam punya konsep namanya iman. Ketika rajanya beriman, makanya Allah SWT dalam lanjutan kalimatnya terhadap Nabi Dawud, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi.
Maka tegakkanlah hukum di tengah manusia dengan al-haq, dengan hukum yang berasal dari Allah, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsumu sendiri. Berarti apa? Nabi Daud memang menjadi raja, tapi dia cuman saluran. Itulah makanya dalam Islam jabatan penguasa itu disebut dengan khalifah. Kenapa? Sebagai perpanjangan tangan dari kekuasaan Allah, bukan memutus kekuasaan Allah. Jadi konsep Islam adalah penguasa itu perpanjangan tangan kekuasaan Allah. Sama seperti apa? Seorang imam dalam sholat. Seorang imam dalam sholat itu dia tidak menciptakan bacaan sendiri, tidak menciptakan gerakan sendiri. Tapi apa? Cuma mewakili perpanjangan tangan dari perintah Allah untuk memimpin sholat. Takbirnya sudah ditentukan, rukuknya sudah ditentukan, sujudnya sudah ditentukan, jumlah rakaatnya sudah ditentukan, makmum di belakangnya ngikut. Berarti apa? Posisi imam itu cuma perpanjangan tangan, bukan menciptakan sendiri gerakan. Kira-kira seorang kepala negara dalam Islam itu harusnya seperti itu. Dia itu posisinya persis seperti imam, tidak boleh menciptakan hal baru ketika Allah sudah tentukan. Contoh, Allah sudah tentukan pembunuhan qisas, ya jangan menciptakan hal yang baru. Itu namanya memotong kekuasaan Allah. Berarti apa? Berarti ada problem. Dan yang problem lagi kalau di kita adalah meskipun seorang presiden itu imannya sangat kuat, tetap kalah oleh sistem. Coba misalnya kepala negaranya imannya luar biasa. Wah, ini kan perintah Allah, kita tegakkan qisas. Dia yang kedongkel. Benar nggak? Nggak bisa, Pak. Ini hukum kita nggak menerima itu. Kalau Anda memaksakan ya sudah, DPR, MPR melengsarkan. Berarti apa? Berarti keimanan seorang kepala negara di hari ini dengan sistem demokrasi itu bukan jaminan. Karena dia masih kalah oleh sistemnya. Harusnya apa? Memang negara itu sistemnya memberi ruang bagi Allah, saluran bagi Allah, supaya apa yang telah ditetapkan Allah itu bisa jalan. Kemudian tadi dibilang bahwasanya sila pertama itu sudah sesuai, artinya ya buktinya hukum Allah tertolak. Berarti apa? Berarti keberadaan sila itu bukan jaminan Allah untuk masuk di dalam kekuasaan. Ini kalimat penting, karena tadi juga sudah dibilang dalam kalimat beliau yang tanya, urusan agama itu dikembalikan urusan pribadi, dan qisas dianggap sebagai urusan agama. Problem. Mencambuk orang pelaku zina itu juga urusan agama. Lah, kalau itu dikembalikan menjadi urusan privat, lalu siapa yang nyambuk? Kalau itu dikembalikan urusan privat, lalu siapa yang mengkisos? Nah, berarti apa? Ketika kita membeda-bedakan bahwa agama itu ada urusan privat sama ada urusan publik, itu jelas cara yang keliru dalam memandang agama ini. Dan negara kita masih memandang Islam dengan cara pandang itu. Agama adalah wilayah privat. Dalam Islam tidak. Agama Islam itu adalah keseluruhan hidup kita. Privat dan negara jadi satu. Makanya ya karena dunia masih dikuasai Barat, Barat tidak akan memberi ruang bagi umat Islam untuk menegakkan syariat Allah. Ini catat penting. Karena dunia masih dikuasai Barat, dikuasai orang kafir, mereka pasti menghalangi, tidak akan memberi ruang bagi umat Islam untuk tegaknya syariat Allah.
Itu penting. Ya. Baik, jamaah sekalian, sampai di sini sudah jam 6 lewat banyak. Ya. Semoga bermanfaat dan kita doakan kebaikan untuk umat Islam. Allah berikan kemudahan. Yang mendapatkan kerugian-kerugian dari berbagai macam peristiwa ini, Allah berikan ganti yang lebih baik. Dan kita doakan para pemegang kekuasaan, Allah berikan hidayah, berikan ilmu dan keimanan yang lebih baik, ya, sehingga kemanfaatannya menjadi lebih baik untuk umat Islam dan seluruh warga. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.